Besti, welcome back di Natia Nails. Waktunya aku mau sharing lagi timing aku nail art sama customer aku. Jadi kali ini aku mau nail art edisi yang mungkin bisa jadi salah satu referensi untuk buat teman-teman yang nanti mau 2025 lebaran. Catat ya, jangan sampai ketinggalan, jangan di skip, oke? By the way, di sini aku mau bersihin dulu tangannya pakai tisu basah. Beda sama kayak aku nggak sih yang kalau ngebersihin tangan itu pakai tisu basah. Loh, kenapa nggak direndam-rendam? By the way, aku butuh FaceTime sih. Pokoknya setiap nails itu pasti punya style dan nyamannya seperti apa, metode untuk manicure sampai finishing kayak gitu ya. Semua cara tuh baik dan benar, pasti benar. Yang penting ya sebagai nails tuh harus tahu bagaimana step yang benar, nggak boleh dilewatkan. Terus kayak nggak boleh tuh yang kayak jangan kayak gini-gini aja dikurangin. No ya, jadilah nails yang baik dan jujur. Baik aja bisa sih, tapi belum tentu jujur. Yang utama jujur sih, oke? Terus buat teman-teman nih ya, ini kalau udah diberkeringin kayak gini, udah bersih kan nih, mari kita mulai ke step untuk manicure. By the way, di sini kalau misalkan kamu nggak punya nail drill, it's okay, kamu bisa pakai yang metode pakai cuticle pusher. Nah, biasanya kalau pakai yang dorong-dorong itu, apa sih yang dorong-dorong itu namanya, Ci? Itu namanya cuticle pusher. Nah, biasanya kamu wajib dan harus, kalau menurut aku ya, itu bukan menurut aku sih, memang harus biar nggak sakit, pakein pelunak cuticle. Itu banyak banget tuh krim-krimnya. Jadi supaya lebih lunak, jadi lebih lembab, jadi nggak sakit pas waktu didorong-dorong. Ya dorongnya juga tetap harus pakai perasaan ya, Bun ya. Jangan sampai buat customer kamu jadi trauma sama manicure, oke? No no no. Step sudah beres, jangan lupa wajib banget punya nail dust collector. Sebenarnya aku punya nail dust itu udah ada beberapa yang baru, tapi ya jiwa jiwa irit apa jiwa apa disebutnya, jiwa irit meronta-ronta, kayak bukan irit, mungkin apa ya, kayak aku tuh sayang banget sama barang-barang pertama yang aku punya gitu. Jadi aku kayak nggak tega untuk membuang barang-barang pertamaku yang udah aku susah payah beli, walaupun ini terlihat ini tuh barang murah loh, Ci, harganya cuma segini. Iya, tapi buat aku tuh dulu aku beli ini tuh aku nggak semudah itu gitu kan, nggak semudah kayak langsung klik CO gitu. Jadi kayak aku tuh mau pakai barang-barang yang ini tuh ya udah sampai memang dia rusak, ya udah sampai dia pensiun baru aku ganti yang baru, walaupun aku udah punya yang baru sebenarnya. Ya emang sih kadang kayak dibilang aku tuh unik juga ya, aku merasa diriku kayak kadang orang kan ada yang baru udah ganti, ini kasih orang gitu. Ada beberapa yang aku kasih orang juga gitu, cuma ada beberapa barang yang memang buat aku tuh bersejarah buat aku gitu loh. Nah jadi kayak nail dust kayak ini tuh udah lama banget, dia udah nemenin aku selama kurang lebih 4 tahun dan dia tuh kepake banget gitu kan. Apalagi kalau misalkan kalian yang suka ngebuff kayak gini, ngefile ini penting banget. Karena kenapa? Kalau enggak itu debu kemana-mana gitu kan, bisa ke rambut kita, gitu udah rasanya udah seperti kita ditaburin sama tepung-tepung kayak gitu. Oke, ini penting banget punya nail dust collector gitu kan. Terus ini aku lagi shapingnya, ini aku pakai yang bentuk apa tuh namanya, yang ini aku pakai emerald. Jadi kenapa? Kalau bentuknya ini tuh bisa lebih apa ya, shapingnya tuh lebih mantep gitu, karena bisa ke sudut sela-sela pinggiran kuku yang kita nggak bisa capai pakai nail file biasa yang tebal itu, seperti itu ya. Tapi nggak semua pakai perasaan ya Bu, oke, jangan sampai terlihat sakit. Tapi nggak, banyak banget yang teman-teman suka nanya, Ci itu kan kayaknya di manicure kayak gitu terus gesek-gesek sakit ya, panas bla bla bla. Hey, aku juga pernah digituin sama orang lain dan rasanya panas perih gitu kan. Karena kenapa ya, itu karena dia pas nge-file atau ngebuffnya itu nggak ada jeda Bu gitu kan. Mohon maaf tuh lama-lama bisa keluar api sama asap kali ya saking panasnya gitu kan. Dan jadi emang harus ada jedanya dulu Besti. Jadi kayak misalkan 2-3 gesekan angkat dulu langsung gitu. Makanya pentingnya untuk bisa ikut terlebih dahulu les gitu kan. Ya, oke, kalau misalkan saya belum bisa les nggak apa-apa, kamu bisa nonton video-video tutorial, tapi please kamu juga harus smart ya, jangan menonton video tutorial yang abal-abal, tidak sesuai step gitu kan. Ya karena banyak banget sekarang konten kreator yang bikin itu yang asal gue dikenal, asal gue viral, asal gue di up gitu kan. Aduh jangan ya gitu. Jangan sampai dunia peralatan yang di Indonesia ini semakin membaik jadi tercoreng dengan beberapa nailist yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Aku juga masih banyak belajar, aku juga masih perlu dan banyak banget belajar lagi gitu. Nah terus ini mulai tipe, udah lama aku nggak tipe. Tahap, kok aku mau ngomong tahap, kok aku ngomongnya tahap ya? Udahlah ya. Oke, jadi ini aku mulai masuk step untuk menggunting cuticle. Jadi buat teman-teman, ini sebenarnya cara pegangnya. Mungkin kalau di Jepang sana, aku dengar beberapa nail illustrator yang bilang kalau di Jepang tuh nggak boleh nih megangnya kayak gini, pegangan di atas. Kalau yang di Jepang atau di luar negeri sana tuh, biasanya mereka dibalik, tangan kita tuh di bawah. Kenapa? Supaya nanti di saat tumpuannya tuh nggak gampang jatuh, itu berbahaya ya. Tapi aku nggak nyaman, aku nggak bisa motong yang kayak gitu. Ini sedang berusaha mengganti, tapi aku nggak bisa ya Bu ya, daripada aku jadi kagok bikin tangan orang berdarah, ya udahlah ya gitu kan. Nanti pelan-pelan kita belajar. Oke. Nah, ini udah mau beres nih.
kita mau tahap masuk shaping lagi, bukan shaping Ignatia Nails. Ini kita mau masuk ke nail prep yang sebelum kita menggunakan base coat dan sejenisnya ulala itu. Nah, jadi buat teman-teman pakai nail buffer tuh ya harus tahu metode, bukan metode sih, stepnya. Jangan main di buff aja tuh tanpa jeda panas bu gitu kan. Nah di sini aku pakai pH bond. Jadi pH bond itu apa sih? Sebenarnya itu fungsinya hanya untuk mengeringkan permukaan kuku gitu loh. Kalau pakai boleh, nggak pakai boleh, nggak pakai nggak masalah sebenarnya. Kamu bisa kan bisa ganti. Aku nggak punya itu. Aku ganti apa ya? Kamu sebenarnya bisa ganti itu dengan menggunakan alkohol atau alkohol swipe kayak gitu bisa. Sebenarnya fungsinya yang penting bisa mengeringkan permukaan kuku dari oil alami dari kuku kita dan lain-lainnya itu gitu. Karena untuk menggunakan base coat tuh yang terbaik ya permukaan kuku kita kering, jangan sampai ada minyak atau ada bulu-bulu gitu kan. Pokoknya clear gitu, benar-benar clear, oke? Lalu kalau pakai nail primer gitu kan, itu penting gak sih? Sebenarnya penting gak penting gitu ya. Tapi menurut aku itu tuh cukup membantu untuk membuat daya tahan si base coat itu jauh lebih kuat gitu kan. Tapi kalau misalkan ditanya aku pakai apa enggak, so far aku nggak pakai gitu kan. Yang aku rasain sih sebenarnya nail primer itu bisa membantu. Itu nilai plus membantu gitu ya. Tapi kalau aku nggak pakai sih. Kenapa ya? Karena memang dari dulu aku terbiasa nggak pakai itu. Kocak banget ya jawaban aku ya gitu. Sebenarnya gini, mau pakai atau enggak, sebenarnya yang penting stepnya kamu sudah benar menggunakan produk yang bagus juga, itu pasti awet kok. Sebenarnya kalau udah kamu pakai kayak gitu masih nggak awetnya juga, tanya itu customer kamu ngapain. Jadi bisa sampai nggak awet, ngapain bo gitu kan. Kayak gitu. Jadi inti poinnya, perlu apa tidak nail prime katanya. Ya kalau kamu mau lebih awet silakan pakai, itu menjadi nilai plus gitu kan. Terus loh emang kalau nggak pakai itu nggak awet, ya nggak juga gitu. Sebenarnya balik lagi kegiatan ke customer dan gimana cara kamu mengaplikasikannya gitu kan. Nah jadi gitu, kalau misalnya kamu pakai kan bisa jadi nilai plus gitu loh, oke? Itu banyak banget teman-teman kadang suka nanya, sharing, Ci aku bingung deh itu kayak pH bond, nail prime, terus kayak ini itu, ini aduh pusing banget ya perintal mau pakai nail gel. Iya, jadi sebenarnya ya dibilang pusing banget nggak juga sih, karena semua kan punya fungsi dan kebutuhannya gitu yang berbeda-beda gitu. Jadi sesuaikan kamu butuhnya mana nih gitu kan. Aku rasa kalau misalkan kamu memang sudah mantep di pondasinya ya harusnya aman lah gitu. Oke, ini udah pakai base coat udah beres. Jadi kini aku mau buat hijauan. Oke, buat lebaran 2025. Bentar lagi loh, nggak berasa ya. Ini bentar lagi udah mau akhir tahun. Udah mau sinciaan, udah mau lebaran. Nih eventnya barengan nih, royokan. Natalan, tahun baru, lalu tahun baru Xinjia, tahun baru Chinese gitu, habis itu lebaran. Tuh siap-siap dah tuh ya kantong kantongnya ditebalkan, oke? Karena ini mau liburan banyak pol. Terus kalau ada yang nanya, Ci kamu nail art itu awet berapa lama sih gitu kan? Kalau customer aku tuh beda-beda. Itu tergantung sama customer akunya gitu. Kadang yang kalau memang sesuai dengan kegiatannya yang bisa mendukung daily rutinnya dia lebih take care tuh awet. Tapi kalau misalkan emang kegiatannya dia yang tidak memungkinkan untuk lebih slay gitu ya mau gimana gitu kan, sekuat-kuatnya kutek gel ya rontok juga gitu kan, kayak gitu. Nah, by the way di sini aku pakai party ya. Kamu tuh harus punya loh. Aku tuh suka banget party punya glitter perglitteran dan cat eye. Emang kece badai. Jadi buat kamu nih ya, disimpan dulu, dicatat ini ya. Ini tuh punyanya party yang gemstone. Jadi ini tuh warnanya bagus banget. Kalau menurut aku sih yang aku lihat ini kayak warna-warna hijau sage bu. Mana nih shimmer 2024 kalau nggak salah ya, hijau sagenya cakep banget. Terus ini ya cat eye, ada yang bilang cat eye satin, ada yang bilang cat eye glass gitu kan, ada yang bilang cat eye ini itu, banyak banget sih istilahnya di setiap brand itu beda-beda gitu ya. Dan aku suka banget pas di arah itu langsung jadi, kalian bisa lihat nih, sehalus selembut itu. Ini bagus banget beneran deh. Jadi arahnya juga gampang, kan bisa lihat kan tuh, itu kan mantep pol gitu kayak. Nah di sini aku mau pakai yang sebelah kirinya, jadi aku pakai dikit aja karena aku mau jadiin di ombre gitu kan, karena nanti mau ditimpa lagi sama glitternya punya si party yang warna hijau juga. Untungnya aku punya glitter warna hijau itu sama banget sama yang si party gemstone yang si hijau sage ini, yang gemstone 09 gitu. Ini pas banget. Awal itu customer aku dia galau, aku mau pakai warna hitam kayak atau apa, gue bilang gitu. Terus mau coba warna lain nggak, aku bilang gitu.
ini belum ada yang pakai gitu kan. Nah ini tuh kamu bisa matchingin sama seriesnya Party yang Macayu, oke, yang itu tuh series warna hijau perhijauan itu juga bagus-bagus banget. Kalian bisa cobain, itu punya satu set itu kepake sih menurut aku ya, karena kalau lebaran tuh pasti kan identik dengan warna hijau sage gitu kan, kayak lebih fresh gitu kan, jadi kepake banget kayak warna lemon. Nah ini tuh mirip-mirip juga tuh kayak gitu tuh. Awalnya aku pikir kayak ini matching gak ya, ini bagus gak ya, finally bestie, pas terakhir aku lihat ih bagus gitu kan. Aku sendiri kan kayak, kan sama gak sih kayak aku sebagai analis tuh yang kayak setiap kita berganti nih, loh kecakep ya gitu, loh kayak aku pengen buat kayak gini, tapi sejujurnya karena ini udah gambar menggambarnya, aku kadang suka udah keburu mager untuk memperbaiki kuku aku lagi gitu kan, kayak karena kayak capek banget. Aku sih pakai kuteknya nggak masalah, yang aku malas adalah nge-remove-nya gitu kan. Please lah, nge-remove tuh kayak sendiri tuh gitu, bisa nggak sih langsung teng hilang gitu, langsung bersih gitu kan. Hai go gitu kan. Nah ini dia, kalian bisa lihat gampang banget, cakep. Ini wah, ini aku suka banget, jatuh cinta banget sama Party yang punya Gemstone punya. Aku suka banget gitu, karena saya kayak pengen koleksi semuanya gitu kan. Nah jangan lupa ya, kalau misalkan pinggirannya ada yang ngebleber, langsung perbaiki sebelum kamu cure, oke? Jangan sampai kamu udah finishing, udah cakep, kamu harus ada PR lagi untuk memperbaiki yang tadi ngebleber. PR banget, lebih baik mencegah kan daripada kamu harus memperbaiki. Ulala, seperti itu. Nah di sini aku mau pakein juga di jari manisnya dia. Nah sebenarnya aku sempet kadang suka bingung ya, susunannya yang bagus kayak gimana ini ya, tapi kayak kalau misalkan sama tuh kanan kiri kayak monoton banget ya. Sebenarnya kemarin sih kadang kalau menurut aku suka kayak membuat diri kita susah sendiri, nggak seh gitu kan. Sebenarnya kalau kamu nggak mau pusing ya udah samain aja kanan kiri, cuma kadang jiwaku meronta-ronta kayak nggak bisa nih, biasa aja, nggak boleh gitu kan. Ada yang sama nggak sih kayak gitu? Nih aku suka banget sama bagian warna yang ini, oke. Ini nih glitternya cakep banget. Ijo per ijoan yang ini aku udah pernah spill. Jadi buat teman-teman yang nanya, warna-warna aku tuh pakai kode berapa aja? Terus Party yang aku punya tuh kode berapa aja? Semua yang aku pakai mulai dari base coat, top coat, overlay, glitter, cat eye, kuas, nail cleanser gitu kan, gel extension, gel painting, dan lain-lain itu semua udah aku spill di semua video aku. Jadi teman-teman bisa nonton di edisi spill unboxing aku. By the way aku punya jajanan baru. Tungguin, aku lagi membuat videonya. Oke, jadi emang dunia perkenalkan tuh nggak pernah bisa diem ya. Kayaknya baru punya yang ini. Dia udah keluar bulan selanjutnya yang ini. Emang nih ya, kayaknya baru mau perputaran balik modal gitu ya, nggak jadi keluar lagi, dijadiin modal lagi gitu kan. Emang nggak bisa kayak ini para supplier nanti kayak nggak bisa bikin customernya ya bener, nggak bisa bikin customer para nihilist untuk kayak tenang sejenak ya ibu-ibu untuk bisa menyimpan uang kalian untuk membahagiakan diri sendiri gitu kan, nggak bisa gitu kata dia, nggak bisa nih, kita nggak bisa kita biarkan, jadi kita harus membuat dia belanja. Dan finally yang tadinya kita bisa jajanin atau kita bisa tabung, akhirnya kita jajan lagi untuk tambahan koleksi kita punya alat nail art ya. Ini aku juga kadang sampai bingung ya, ini tuh di studio aku tuh yang awalnya cuman 1, 2, 3, aku sebenarnya kalau rewind dulu ya, kayak dulu mau punya gel polish dulu susah banget beneran, sampai dibeliin pakai sisi gitu, padahal ya ampun itu gel polish murah tahu yang aku punya dulu kan, ibarat kata gitu kan. Terus sampai harus kayak bener-bener ya ampun baru bisa punya nih sekarang gitu kan. Sampai sekarang tuh yang kayak nih gel polish mohon maaf ya, mau ditaruh di mana lagi, raknya udah nggak muat gitu. Sampai aku tuh harus sortir gitu kan, sampai kayak harus wah ini udah nggak bisa nih kayaknya udah aku nggak pakai, better aku kasih ke orang lain daripada kadaluarsa, lebih baik aku kasih ke orang lain yang membutuhkan gitu kan, kayak gitu. Sampai seperti itu gitu kan. Pada di sini aku mau bikin agak sedikit semi ombre si glitternya, jadi aku pakai kuas linernya. Apa tuh? Ini kuas linernya dari Shopee yang murce gitu kan, Murshidah kalau kata Cici Jennifer mah gitu ya, atau Cici Agnes gitu kan. Nah ini yang murah-murah gitu. Tapi ini enak tuh dipakainya, kuasnya beneran deh. Kalau cuma buat sekedar buat kayak begini mah aman gitu, enak gitu buat di untuk aku biasanya sih kalau pakai kuas yang nggak terlalu bagus itu aku pakai untuk kayak ngambil glitter, untuk ngambil kayak gel extend dan sejenisnya. Kalau kuas-kuas yang benar-benar bagus mah aduh menangis aku buat kayak ginian, aku biasa aku bener buat gambar gitu. Tapi kalau yang kayak gini-gini ya bisa lah untuk mixing warna dan lain-lain gitu. Jadi jangan dibuang, masih bisa bermanfaat. Besti kalian bisa lihat itu tuh tadinya mermaid warna ungu sama biru tos kayak gitu, sampai udah luntur saking sering aku pakainya gitu. Jadi kalau aku sih biasanya aku manfaatkan lagi. Terus sama kayak ini, dia perkutikul Besti, itu kamu nggak usah buang kalau kamu punya, kalau misalkan udah nggak tajam. Sebenarnya kemarin aku sempat ngeliat juga di TikTok gitu ya, muncul di FVP aku punya itu orang bule sih gitu, orang luar. Dia
udah nggak tajam lagi tuh kan, dia punya niper kutikul gitu kan. Sama dia tuh di Gerindra pakai di Gerindra nggak tuh, serem amat ya. Maksud aku itu pakai nail drill ya, ampun aku ngomongnya pakai Gerindra. Jadi pakai sanding bitnya. Itu tuh aku ngeliat dia tuh dikikir tuh pinggiran-pinggiran si apa nail kutikul ih tipe aku ngomong pakai niper kutikul itu di green kok mau ngomongin green lagi, ayo fokus ingat ya, fokus gitu kan. Ini gara-gara aku ngeliatin anak bulu aku tuh lagi ngajakin main. Ini kadang ya aku tuh lagi bikin audio gini, kadang anak bulu aku tuh kayak, ayo jalan Cici cepetan bikin audionya, main sama aku gitu. Aku punya anak bulu gitu kan. Oke, back to intinya. Jadi sama dia orang itu ditajamin lagi pakai sanding bit nail drill gitu kan di ujungnya. Aku tuh kadang pengen coba, cuman yang ada di pikiran aku, ini beneran nanti rusak nggak sih gitu kan. Kayak better aku coba ini di ini ya, di nipper cuticle yang udah aku nggak pakai gitu kan. Better gitu sih daripada aduh nanti Nia aku rusak atau Starlight Pro aku rusak atau party aku rusak gitu kan. No gitu kan. Oh ya, by the way teman-teman, ini mohon maaf ya, ini ketutupan sama tanganku yang big ini sama tanganku yang sangat segede gaban ini sampai kamu tidak bisa melihat ini aku lagi ngapain, mohon maaf lah ya gitu. Emang kadang kalau misalkan lagi bikin konten itu, apalagi aku lagi nanya sama customer, aku sering banget kan ngomong sama teman-teman, kalau misalkan kamu suka nontonin semua video aku sering banget saya sorry why karena namanya juga lagi nanya sama customer tuh, segala sesuatu tuh tidak bisa kita sesuai dengan prediksi gitu kan. Kadang kayak aku mau begini nanti kontennya biar kelihatan jelas. Jadi teman-teman yang nonton tuh kalau lagi sharing, kalau lagi sama customer, mereka enak liatnya gitu kan. Ya mohon maaf ya, namanya juga kadang tidak sesuai dengan planning gitu kan. Hidup emang kayak gitu kan kadang. Ya seperti itulah gitu kan. Oh ya, itu aku pakai gel painting ya Besti ya. Aku pakai gel painting party yang warna putih gitu kan. Sebenarnya oh ya, udah ada gel painting party yang lama, kamu sudah tahu kan gitu kan. Tapi di sini aku masih pakai yang lama. Why gitu kan. Ya sebenarnya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu loh. Semua itu sudah disetting dengan kebutuhan yang kita perlukan gitu. Jadi kita sesuaikan aja. Nggak ada yang itu lebih baik, ini lebih bagus. Enggak sih sebenarnya. Bagusnya bagus, cuma masih ada perbedaan gitu loh. Kalau misalkan yang si part itu dia ada perbedaan di tekstur kayak gitu. Nah by the way kalau ada yang nanya juga misalkan itu kuasnya pakai Oppo gitu kan. Yang ini aku pakai kuas Akihi itu kuas murce juga, tapi menurut aku ini cukup bagus untuk kita membuat bunga gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau enak banget, kamu boleh beli punya party yang mini oval brush, itu kepake banget buat bikin bunga perbungaan. Itu bener-bener pokoknya ya gitu. Ternyata memang bulu kuas itu mempengaruhi hasil seratan dan guratan selain dari kualitas kita, skill kita untuk membuat gitu kan. Karena ya balik lagi ya, mau barang sebagus apapun ya kembali lagi sama yang megang. Oke. Mau benda bahan atau apapun yang semurah itu gitu, tapi balik lagi ke seni ya, ke seni skill orang yang megang tuh alat. Barang murah itu bisa jadi barang mahal hasilnya sama orang yang kreatif gitu, yang memang mereka punya skillnya ya, disitulah mereka dilahirkan gitu kan. Itu aku benar-benar sudah membuktikan itu, kayak wah iya loh, ternyata nggak semua barang murah itu bisa jadi hasilnya ya bad gitu. Mungkin secara kandungan iya, kita kalau ngomong secara komposisi iya, tapi secara hasil finishing tergantung sama orang yang mengolahnya kayak gitu. Nah, di sini aku mau pakein kuning-kuning. Nah, ini kan nih kuas meremet aku ini udah legend banget, kan bisa lihat kan tuh, sama kuas yang aku punya liner punya si Obole juga udah legend banget. Sampai pernah dia rilis Igo tuh kan ada yang ngomong gini, C itu salfok deh sama kuas linernya udah sampai bengkok. Iya, itu sebenarnya udah harus pensiun. Ini aku bukan karena nggak punya kuas liner ya Besti ya, tapi karena memang kayak yang tadi aku bilang lagi di awal tadi loh, kayak sampai ada beberapa barang-barang yang buat aku tuh kayak aku tuh nggak tega buat ngebuangnya gitu kan. Sebenarnya udah harus pensiun dan sudah dimuseumkan bahkan gitu kan. Karena dia tuh beberapa barang-barang yang memang aku beli dari pertama kali, dan entah kenapa kayak aku tuh kayak ya selama aku masih bisa menggunakan itu aku akan gunakan terus gitu kan. Gitu, karena kayak sayang banget gitu, dia udah nemenin aku lama. Kalian ngerti gak sih maksudnya, kayak kalian punya barang sesuatu yang memang dari lama itu tuh nemenin kalian sampai kalian tuh di titik ini gitu. Terus kayak gak tega aja gitu, kayak aduh nih tuh legend nih, ini kayak wah ini adalah penyemangatku atau sejenis itulah pokoknya. Jadi kayak ini tuh banyak ceritanya. Semisalkan udah gak aku pakai pun gak akan aku buang, itu masih pasti akan aku museumkan gitu. Karena kayak banyak banget yang udah aku lalui bareng sama si alat-alat ini gitu loh. Kalian percaya nggak sih kalau misalkan alat-alat yang kalian pakai untuk bekerja itu mereka juga memiliki apa ya, kayak vibe yang menyatu dengan kamu gitu. Karena kalau kita nggak bisa kerja sama dengan alat yang kita pakai, bagaimana kita menghasilkan hasil yang bagus. Karena aku tuh selalu menghargai semua barang-barang yang aku punya gitu kan. Kayak sampai orang mikir kayak lah
Itu kan benda mati. Iya, aku tahu ini benda mati, tapi entah kenapa kalau aku percaya bahwa kalau kamu sayang sama barang kamu, walaupun dia sesederhana dan tidak sebagus itu, tapi di saat kamu benar-benar menghargai dia, nanti kamu akan mendapatkan barang yang lebih baik lagi setelah itu. Karena kenapa? Kamu yang biasa aja kamu bisa jaga, maka nanti akan ada pada waktunya Tuhan pasti akan kasih yang terbaik, paling baik buat kamu. Karena kenapa? Tuhan udah percaya kamu bisa menghargai sekalipun tuh barang yang sepertinya orang anggap itu nggak ada harganya, kayak gitu. Entah kenapa kalau aku sih percaya seperti itu ya, karena kayak dengan perjalanan aku di Naruto tuh bisa dibilang tuh aku juga gak pernah ngira kayak iya aku bisa punya banyak gel polish brand party ya, ternyata aku bisa ada viewers di YouTube, ternyata aku bisa ada yang banyak follow dari IG. Itu tuh semua aku ngerasain benar-benar dari zamannya orang-orang tuh beli followers, beli like, beli view gitu kan, terus dan lain-lain. Itu aku tuh ngerasain benar-benar yang cari followers, subscriber tuh dari nol gitu kan, ngerasain banget gitu, sampai yang kayak ternyata memang loh kalau kita beli followers sama kita nggak beli itu beda banget gitu kan. Di saat kamu ada sesuatu yang kamu memang butuh pertolongan tanpa kamu minta tolong, tim kamu sudah dengan turun langsung gue udah paling depan kayak gitu itu beneran deh gitu. Jadi nah ini aku pakai overlay ya buat teman-teman. Terus ada juga teman-teman yang nanya, Ci kalau misalkan pakai overlay itu di awal, akhir, pertengahan atau gimana? Jawabannya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, jadi gini, kalau aku biasanya kalau mau buat kuku yang bervolume aku pakai di sebelum pakai nail gel, setelah after pakai base coat. Aku pakai itu untuk bervolume ya, atau kuku customer kamu yang gak rata dan lain-lain, kamu bisa pakai overlay itu di awal sebelum kamu pakai nail gel, after base coat. Terus kalau misalkan kamu pakai glitter, aksesoris kayak aku lagi gunain gini, aku pakai after finishing sebelum menggunakan top coat. Jadi setelah kamu pakai base, nail gel, gambar, nail color kayak gitu-gitulah ya, aksesoris. Nah finishingnya kamu seal dengan menggunakan overlay supaya lebih halus. Contoh kadang kayak pakai glitter kan, apalagi glitter yang kita racik atau mixing sendiri yang bukan dari bawaan dari si botolnya gitu ya, yang kayak memang dari bubuk terus dicampur sama mixing gel. Nah kadang kan suka menyisakan atau beberapa cuatan gak tuh kayak ada yang dia tuh bikin tajam. Nah kalian bisa akalin pakai ini gitu. Jadi semua sebenarnya sudah sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi tergantung kamu mau pakainya kayak gimana, kayak gitu. Pokoknya intinya sesuai dengan kebutuhan. Mohon maaf ini kalau agak berisik ya, ini anak-anak bocah di depan rumah aku lagi pada main. Jadi kalau misalkan masuk di dalam audio ya mohon maaf, anggap aja itu adalah ulalaan biar kalian gak bosen ya. And finally nih ya, ini udah mau beres nih ya. Ini bentar nih, kita mau ini dulu nih. Mana sih top coat aku? Nah ini dia. Nah ini aku finishing, aku mau pakai top coat. Di sini aku pakai yang glossy punya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada nanya aku pakai apa, ini aku pakai Oboli punya. Jadi buat teman-teman, aku kalau ditanya aku pakai brand apa sih, aku pakai punya 2 brand. Aku pakai Oboli sama punya Party. Kenapa kamu dari dulu masih menggunakan Oboli? Karena adalah Oboli salah satu brand yang memang dulu tuh aku sempat hopeless, yang kayak kok aku udah bener prepnya dan lain-lainnya, aku masih nggak awet ya, aku gini ya, kok gitu ya, sebelum aku ketemu Party gitu kan. Terus ada yang referensiin aku tuh dari supplier, coba pakai Oboli deh nih gitu kan. Iya bener po gitu kan, kuat po sampai sekarang. Cuman aku bingung sama sekarang tuh, kok Oboli harganya ada yang 56.000, 70.000. Dulu zaman aku beli itu tuh Oboli harga 200.000, bahkan di supplier yang aku beli sampai hari ini tuh harganya 200.000. Oke. Nah ini udah beres, kasihkan ngobrol kan ya, ini udah beres and finally nih hasilnya. Gimana menurut kamu? Ijo sagenya cakep kan? Ini kamu simpen dulu, ini bisa jadi referensi untuk kamu nanti lebaran 2025 ke customer kamu yang mau ulala gitu kan. Ini cakep banget, aduh aku suka. Jadi gini, simple, elegan, tapi wow gitu kan. Oke bestie, sampai ketemu next video ya. Aku punya racun jajanan loh, bye bye.